sudah jadi ya guys. Kita coba dulu, nyalakan mesinnya. Wah, ternyata mendal. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Doi Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada kalian semua, para subscriber dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kalian semua bahagia, diberi banyak uang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini saya lagi nongki ya, atau kopi darat nih, cuma berdua ya di sini. Ini lagi membahas ya masalah kabel kopling ya, kabel kopling motor yang suka putus. Dan apa yang bagus untuk motor ya, kabel kopling apa yang bagus untuk motor. Oke, saya akan langsung ya, yang saya sering pakai di sini ya, ini buang dulu. Itu saya menggunakan kabel kopling yang berdiameter kecil ya. Seperti ini contohnya ya, ini kan berdiameter kecil ya. Jadi ini itu biasanya awet sekali ya. Kan kabel kopling itu ada dua kan, ada yang kecil dan ada yang diameternya besar ya. Kalau saya rekomendasikan itu pakai kabel kopling yang diameternya itu lebih kecil ya, karena bisa dilihat ya, kalau diameter lebih kecil itu ini kelihatannya itu mateng ya, nggak seperti kabel kopling yang diameternya itu besar. Itu terlihat ya, meskipun besar tapi tidak matang ya. Ya, di sini saya memakai kabel kopling ini ya, sepeda mini ya, atau jengki ya. Ini murah ya, jadi tahan lama. Kalau nggak memakai kabel sepeda mini atau jengki, juga bisa memakai kawat kopling dari motor Vespa ya, itu kuat tapi yang kecil ya. Ini bisa dilihat ya, ini kan kelihatannya itu kuat banget ya, nggak seperti yang kabel kopling yang besar itu sepertinya kelihatannya mentah ya. Nah, ini ada bekas ya, bekas yang putus ya. Ini dia bekasan putus. Ini yang berdiameter besar nih guys ya. Nah, ini kita akan bandingkan ya. Nah, ini diameternya kecil seperti ini, dan ini yang besar. Yang besar itu sepengalaman saya ya, itu gampang banget putus ya. Jadi saya di sini menggunakan kabel yang diameternya lebih kecil ya, atau kabel sepeda ya guys. Ini dia motor-motornya ya, ini yang kabelnya putus ya. Oke, sekarang kita akan memasang kabel kopling ya. Cara pasangnya ya, kita agar lebih kuat ya, dan ini tidak nieng ya, atau tidak berkarat, kita gunakan fat lebih dahulu ya, biar licin. Seperti ini, kita olisin fat, kemudian kita pasang ya.
guys ya. Oke. Seperti ini ya guys ya, untuk cara pasangnya kita olesin fed terlebih dahulu. Kemudian kita ini kan penyetelannya, ini setelannya kita atur dulu atau kita mentokin ke ini ya, gagang handle-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kepasang. Ini juga kita atur ya, kita dekatin ya ke sini ya. Jadi jika nanti ini sudah ke kendor, bisa kita setel ke sana. Ini seperti ini bisa kita kencangin. Nanti kan ini ke sini, akhirnya ini apa, kabelnya itu lebih kencang lagi ya, lebih narik lagi. Mendung ya. Kemudian kita tinggal rapiin ini ya, kabelnya kita potong, boleh kita rapiin saja seperti ini juga nggak apa-apa. Sudah jadi ya guys, kita coba dulu, nyalakan mesinnya. Wah, ternyata mendal. Seperti itu ya guys ya, untuk cara pasangnya ya. Cara pasang ini apa, kabel kopling ya, dan kabel kopling yang bagus itu seperti apa ya, yang saya terangkan tadi ya. Kita menggunakan kabel kopling sepeda mini ya, atau sepeda jengki, atau kalau enggak itu kita pakai kawat kopling Vespa ya guys. Seperti itu ya guys ya, untuk cara masang kabel kopling ya yang benar ya. Ini kita di sini kan ada setelannya ini ya. Ini setelannya kita mentokin ke ini ya, gagang handle-nya ya. Kita mentokin, itu bertujuan ya, jika nanti ya kalau lama dipakai kan biasanya kan kabelnya itu kendor. Jadi kalau itu bisa dikencengin ya. Seiring berjalannya waktu
nanti ya. Ini lama-kelamaan kan kabelnya itu kendor ya. Itu karena ya dikarenakan kampasnya yang mulai tipis atau nipelnya kendor, itu bisa dikencengin dari setelan ini ya guys ya. Oke, di sini juga sama ya. Nah, ini dia di sini. Nah, ini kan setelan juga ya. Setelannya itu kita bisa samain seperti di atas, kita mentokin ke ini sini. Nah, ini bertujuan sama ya. Jika nanti ini kendor, kita bisa kencengin dengan cara ini dikendoin, ini dikencengin ke sini. Nanti kan narik ya, atau menjadikan ini kabelnya itu menjadi tegang begitu ya. Mungkin cukup itu ya untuk video kali ini, cara memasang kabel atau kawat kopling dari saya ya, dan rekomendasi kabel kopling yang awet untuk motor ya. Jangan lupa ya like, comment, subscribe. Cukup itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.